Uh, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Ibnu Muhammadah, 2. Iksanuddin Gutawa, 3. Iis Komalasari, 4. Zamzam Rizky Fauzan yang akan membahas tentang perangkat keras jaringan komputer. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai 1. Pengertian perangkat keras jaringan komputer, 2. Perangkat keras jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer terdiri dari 1. Kabel UTP atau STP yang terbagi menjadi 3, yaitu straight through, crossover, rollover. 2. Kabel koaksial yang terbagi menjadi 2. Yang pertama T-coax yang memiliki diameter cukup besar, dan kedua thin coax memiliki diameter yang lebih kecil. Dan yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kedua adalah Ethernet card, ketiga adalah switch atau hub, 4 repeater, 5 bridge, dan 6 router. Pengertian perangkat keras jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media agar komputer dapat terhubung satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. 2. Perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama adalah kabel. Kabel dalam bahasa Inggris disebut cable, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Kabel, seiring dengan perkembangannya, dari waktu ke waktu terdiri dari berbagai jenis dan ukuran. Yang membedakannya adalah berdasarkan jenis. Kabel terbagi menjadi 3, yakni kabel tembaga atau copper, kabel koaksial atau kabel sepaksi, dan kabel serat optik. Karakteristik kabel UTP atau STP. 1. Terdapat pelindung kabel. 2. Maksimal bandwidth-nya adalah 100 Mbps. 3. Maksimal panjang kabelnya adalah 100 meter. Jika pemakaian kabel lebih dari 100 meter, dibutuhkan sebuah repeater atau pengulang. 4. Soket RJ45 atau register jack. 5. Terdiri dari 4 pasang kabel yang terpilih. 6. Terdapat 1 pasang kabel untuk TX mengirim informasi, yaitu pin nomor 1 TX plus dan 2 TX min. 7. Terdapat 1 pasang kabel untuk RX menerima informasi, yaitu dan pin terdapat nomor 3 RX plus dan 6 RX min. 8. Terdapat 2 pasang kabel tidak terpakai atau not connected yang dapat digunakan untuk mengirim daya listrik power over internet untuk mencari perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Kabel UTP atau STP. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 kabel. Kabel twisted pair cable ini terbagi menjadi 2, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded ialah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Fungsi kabel UTP, yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Kabel straight-talk. Untuk kabel straight-talk, pengaturan-aturan yang sama berlaku antara satu ujung konektor dan konektor yang lainnya. Jenis kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda, antara router dengan switch atau hub, komputer dengan switch, dan komputer dengan hub. Pemasangan pada jaringan LAN akan membentuk sebuah topologi star atau bintang dan tree atau pohon. Berikut adalah urutan kabel straight-talk. Konektor 1 dan konektor 2. Untuk konektor 1, putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Untuk konektor 2, putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Kabel crossover.
Kabel crossover berbeda dengan tipe kabel straight talk. Jenis kabel crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dan komputer, router dan router, switch dan switch, hub dan hub. Kebutuhan crossover sendiri biasanya digunakan untuk memperluas jaringan LAN dan membentuk jaringan peer-to-peer. Urutan kabel crossover adalah sebagai berikut. Konektor 1 dan konektor 2. Konektor 1 putih jingga, jingga putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Konektor 2 putih hijau, hijau, putih jingga, putih biru, jingga, putih coklat, coklat. Kabel rollover. Kabel rollover untuk tipe ini susunan biasanya dipertukarkan antara satu ujung steker dan ujung lainnya dari steker. Kabel rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda yang hampir identik dengan kabel straight talk. Namun, kabel jenis ini lebih banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat ke konsol, MISB, saklar dengan printer, saklar dengan proyektor. Berikut adalah urutan kabel rollover yaitu sebagai berikut. Konektor 1 dan konektor 2 berbeda. Konektor 1 putih jingga, jingga putih hijau, putih biru, hijau putih coklat, coklat. Konektor 2 coklat, hijau, putih biru, putih hijau, jingga, putih jingga. 2. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang terdiri atas dua penghantar yang letak penghantarnya berada di bagian tengah kabel dan dikelilingi oleh penghantar yang satu dengan pola melingkar. Berikut adalah gambar dari struktur kabel koaksial. Poin pertama yaitu center konduktor, poin kedua yaitu dielektrik, poin ketiga yaitu bonded aluminium foil, dan poin keempat yaitu aluminium braided, dan poin kelima yaitu jaket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamjam Lutfi Paujan, NPM 1906-024. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang telah tadi teman saya sampaikan. Langsung saja ke pembahasan. T-coax atau kabel koaksial yang tebal ini biasanya dikenal sebagai thicknet 10-5 yang membawa sinyal Ethernet. Angka 5 pada nama 10-5 ini dapat diartikan bahwa panjang segmen maksimal yang mampu diraih kabel koaksial ini yaitu 500 meter. Kabel koaksial ini jika digunakan dalam jaringan mempunyai spesifikasi dan aturan. Aturannya setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm. Dianjurkan menggunakan terminator yang sudah dirakit, bukan menggunakan satu buah resistor 50 ohm 1 watt, sebab resistor mempunyai disipasi tegangan yang lumayan lebar. Maksimum 3 segmen dengan peralatan terhubung atau berupa populated segmen. Setiap kartu jaringan mempunyai pemancar tambahan. Setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat jaringan, termasuk dalam hal ini receiver. Maksimum panjang kabel per segmen adalah 1640 feet atau sekitar 500 meter. Maksimum jarak antar segmen adalah 4920 feet atau sekitar 1500 meter. Setiap segmen harus diberi ground. Jarak maksimum antara tap atau pencabangan dari kabel utama ke perangkat adalah 16 feet atau sekitar 5 meter. Selanjutnya ada tin koaksial. Kabel koaksial yang tipis ini dikenal dengan thicknet 10-2 yang membawa sinyal Ethernet. Angka 2 pada nama 10-2 mengacu pada panjang untuk segmen maksimal yang mampu dicapai kabel koaksial. Jenis ini yaitu 200 meter.
Kabel koaksial jenis ini misalnya jenis RJ58 atau AU atau CU jika diimplementasikan dengan konektor dan terminator dalam sebuah jaringan harus mengikuti aturan. Setiap ujung diberi terminator 50 ohm, panjang maksimal kabel 1000 feet atau 185 meter per segmen. Setiap segmen maksimum terkoneksi sebanyak 30 perangkat jaringan. Kartu jaringan cukup menggunakan transceiver yang onboard, tidak perlu tambahan kecuali untuk riveter. Maksimum ada 3 segmen terhubung satu sama lain. Setiap segmen sebaiknya dilengkapi dengan satu ground. Panjang minimum antar konektor adalah 1,5 feet atau 0,5 meter. Maksimum panjang kabel adalah satu segmen adalah 1818 feet atau 550 meter. Setiap segmen maksimum mempunyai 30 perangkat terkoneksi. Dan ini kabel koaksial TIG memiliki 13 kriteria. Ini lapisan kabel koaksial. Kabel koaksial TIG memiliki 12 kriteria. Kabel fiber optik. Jenis kabel jaringan ini merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Dan ini ada bagian-bagian dari kabel fiber optik. Bagian outer jack berfungsi untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan fisik secara langsung. Ini ya. Selanjutnya ada central strike member, berfungsi untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan fisik secara langsung. Terus ada bagian inti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu dengan NIM 2006148 akan menjelaskan tentang Ethernet card, hub atau switch, lalu repeater, bridge, dan yang terakhir router. Yang pertama untuk Ethernet card. Ethernet card atau NIC adalah sistem jaringan yang dibuat dan dipatenkan perusahaan Xerox. Kecepatan Ethernet card waktu itu hanya 3 Mbps dan dikenal sebagai eksperimental Ethernet. Ethernet card memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Ethernet card merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer yang mana akan membuat sebuah komputer mampu terhubung ke dalam jaringan LAN. Dengan adanya Ethernet card ini, maka setiap komputer bisa saling terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan koneksi kabel. Namun, mungkin saat ini Ethernet card sudah jarang digunakan, meski merupakan salah satu protokol standar dalam sebuah sistem komputer. Hal ini tidak lain dan juga tidak bukan karena penemuan teknologi wireless yang lebih praktis dan juga mudah digunakan dan diaplikasikan. Lalu untuk gambaran Ethernet card itu sendiri adalah sebagai berikut.
Lalu ada hub atau switch. Hub atau switch adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation, server, atau perangkat lain. Fungsi utama dari hub atau switch adalah untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan, terutama jaringan LAN. Secara teori, hub sendiri adalah sebuah perangkat keras yang merupakan suatu central connection point pada suatu jaringan yang berfungsi untuk menerima sinyal dari server dan kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membentuk suatu jaringan. Hal yang membedakan fungsi hub dengan switch adalah kemampuannya. Switch memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub, karena switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Jadi dengan menggunakan switch, pengaturan data antar klien bisa dibedakan. Nah, untuk gambarannya itu tersendiri yaitu seperti ini. Lalu fungsi hub dan switch. Yang pertama, fungsi hub untuk membuat jaringan lokal dan dari beberapa komputer. Lalu yang kedua, mentransmisikan jaringan, terutama jaringan LAN. Untuk penguat sinyal dari suatu jaringan, yang keempat, mempengaruhi proses konektivitas antara jaringan. Dan untuk fungsi switch, yang pertama, untuk menerima sinyal dan juga data dari komputer atau server. Yang kedua, mentransmisikan data dari server atau host ke dalam jaringan dan kepada klien. Yang ketiga, memperkuat sinyal yang ditransmisikan dari server atau host menuju klien. Yang keempat, dapat mengatur dan juga membatasi jumlah paket data yang ditransmisikan kepada klien. Yang kelima, switch sebagai central connection point. Yang keenam, switch dapat berfungsi sebagai repeater. Dan yang terakhir, switch sebagai splitter atau pemisah antar komputer di dalam suatu jaringan. Selanjutnya ada repeater. Repeater atau merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agar jauh untuk memperoleh sinyal yang cukup. Fungsi utama repeater untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabel LAN lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Dengan cara ini, jarak antar kabel dapat diperjauh. Penggunaan repeater antar dua segmen atau lebih segmen kabel LAN mengharuskan penggunaan protokol physical layer yang sama antar segmen-segmen kabel tersebut. Misalnya, repeater dapat menghubungkan dua buah segmen kabel Ethernet 10B ASE2. Nah, ini untuk gambaran repeater itu sendiri, yang mana ada dua segmen 1 dan segmen 2. Selanjutnya ada bridge. Fungsi dari bridge itu sama dengan fungsi repeater, tapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Dan juga bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud menjembatani jaringan ini adalah bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya, memecah satu jaringan lokal atau LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Selain itu, bridge juga dapat menjadi penghubung antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Bridge mampu memisahkan sebagian dari trafik karena mengimplementasikan mekanisme framing filtering. Mekanisme yang digunakan di bridge ini umum disebut sebagai storage and forward. Fungsi bridge akan sangat terasa apabila Anda berada di dalam lingkungan instansi besar yang terdiri dari beberapa ruang kantor atau divisi yang letak gedungnya berjauhan. Seluruh komputer antar gedung akan dapat tetap saling terhubung dengan satu jaringan LAN induk dengan menggunakan bridge. Nah, gambaran bridge seperti ini dengan dua hub. Dan yang terakhir ada router. Router sendiri secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan
atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Secara khusus, fungsi router bisa seperti access point, di mana bisa meneruskan koneksi internet dari broadband menuju lokasi komputer klien. Namun, pada dasarnya fungsi router jauh lebih banyak daripada saat itu, karena router digunakan untuk memberikan rute tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Router sangat cocok untuk digunakan pada satu atau lebih gedung perkantoran, kampus, ataupun mall untuk mentransmisikan paket-paket data ke dalam access point, di mana router akan menerima sinyal paket data. Kemudian, router akan melakukan proses routing pada paket data tersebut ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya oleh operator router. Nah, untuk gambar router TP-Link, salah satu contohnya seperti ini ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.